Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja dan langsung terhubung dengan salah satu mentor dari Tasikmalaya, ada Kang Wendy Apriyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Wendy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Cek. Suara saya jelas gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, di malam hari ini kita bisa ketemu langsung meskipun di virtual Zoom ya, nggak secara langsung, secara offline gitu. Alhamdulillah dari berbagai kota, dari berbagai negara pun juga kita bisa berkumpul di virtual Zoom malam hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saat ini sedang berjuang di bisnis ini, yang saat ini masih berproses, mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan juga rezekinya. Dan pastinya semakin dilancarkan juga menjalankan bisnisnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya ada yang belum kenal gak sama saya? Coba deh jawab di kolom komentar ya. Ada yang belum kenal gak? Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Oh belum ya, Teh Wiwin Kusuma. Oke siap, kalau misalkan belum nanti bisa kenalan aja ya, lihat di TikTok, di YouTube bisa loh, nanti ada kok, karena sering FYP juga. Oke siap Bapak Ibu semua, di malam hari ini Alhamdulillah di sini saya hanya sekedar mau sharing ya, bukan berarti saya mau mengajarkan, bukan berarti saya mau menggurui, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman, di sini saya hanya sharing dengan apa yang saya pahami di bisnis ini. Karena mungkin Bapak Ibu semua barusan melihat ya latar belakang saya seperti apa, yang hanya orang kampung gitu ya, orang kampung yang nggak paham tentang bisnis, latar belakang hanya sebagai supir, dan bergabung di bisnis ini pun juga hanya terpaksa gitu. Terpaksanya apa? Terpaksa karena keadaan. Ada nggak Bapak Ibu semua yang saat ini bergabung nih, ketika bergabung di bisnis ini itu karena terpaksa? Terpaksa pengen cepat lunas hutang lah, terpaksa pengen punya kendaraan dan rumah dan yang lainnya gitu. Ataupun terpaksa karena benar-benar kita itu pengen mewujudkan sebuah impian. Karena saya pun juga ketika saya diinformasikan bisnis ini, saya bergabung itu karena terpaksa. Terpaksa karena saat itu lagi terlilit hutang. Apalagi ketika kita presentasi ya, mungkin ketika kita presentasi ketemu sama calon mitra, ada yang kendala di modal lah, ada yang masih ragu dan lain sebagainya. Dan itu saya sendiri pernah mengalami teman-teman. Saya pernah mengalami yang dimana ketika saya diinformasikan bisnis ini, saya kendala di modal, jangankan punya uang untuk gabung. Saat itu saya lagi minus gitu, bukan gak punya uang lagi, justru lagi minus sampai puluhan juta. Tapi yang Masya Allah luar biasa. Jadi ketika bergabung di bisnis ini tuh bukan karena punya uang gitu. Bukan karena saya hebat ataupun bukan karena saya jago presentasi ataupun jago ngomong. Justru karena terpaksa keadaan dan memaksa minjem untuk bergabung di bisnis ini gitu. Dan alhamdulillah di sini kita meski bersyukur ya. Kita sangat mengucapkan berterima kasih kepada mentor-mentor di SSB Team ini, mentor-mentor ataupun founder-founder di SSB Team yang sangat luar biasa, yang tidak pernah henti-hentinya membimbing kita semua, mengajarkan kita semua, yang tadinya kita nggak paham jadi kita paham, yang tadinya kita nggak punya atau yang tadinya kita takut bermimpi sekarang berani untuk bermimpi, yang tadinya kita mungkin ngomong aja belepotan gitu. Tapi sekarang ketika bergabung di bisnis ini, ketika kita bergabung di komunitas ini, kita banyak pemahaman-pemahaman dan pengembangan diri yang sangat luar biasa gitu. Dan alhamdulillah saya bisa di titik seperti saat ini teman-teman. Cuman saya bisa berada di titik seperti saat ini itu tidak mudah. Pasti semuanya itu ada prosesnya, pasti ada polanya. Untuk sukses aja butuh pola, untuk stres aja kita berpola gitu. Apalagi kita berjuang di bisnis ini. Nah, di sini saya mau berbagi
informasi ataupun berbagi pengalaman saya ketika kenapa sih saya kok bisa sekuat itu, kenapa ketika dulu berproses sampai di titik seperti saat ini, apa sih rahasianya gitu. Nah di sini ya spesial banget di Zoom SSB Team ini saya akan membongkar rahasia saya yang dimana ketika saya lagi merintis di awal yang bener-bener lagi minus sampai puluhan juta dan bisa di titik seperti saat ini teman-teman. Karena tanpa dengan impian itulah, tanpa dengan modal itulah, saya gak mungkin bisa di titik seperti saat ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, ketika saya pertama bergabung di bisnis ini, modal utama saya ketika bergabung di bisnis ini, yaitu adalah impian. Kenapa kita harus punya impian? Ya karena impian itu adalah salah satu arah ataupun tujuan yang dimana ketika kita melangkah, ketika kita bertindak dan kita bergerak itu akan searah. Coba bayangkan sama teman-teman semua, ketika kita nggak punya impian, contoh nih misalkan, kata saya tuh, oh iya Kang ataupun Mas, ketika lagi ketemu di jalan, kira-kira mau kemana sekarang? Wah saya mah yang penting keluar aja lah, yang penting saya mah jalan aja lah. Kalau masalah tujuan mah kemana aja, yang penting saya mah keluar rumah aja lah. Kira-kira ketika lagi di perjalanan kehabisan bensin, bisa balik lagi gak ke rumah? Belum tentu bisa, begitupun juga kita di bisnis ini teman-teman. Ketika kita bergabung di bisnis ini, tapi kita nggak punya impian atau kita meragukan diri kita untuk sebuah kesuksesan di bisnis ini, maka tindakan kita pun juga akan tidak semaksimal mungkin. Kita nggak akan sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini. Makanya yang paling pertama itu adalah yang harus Bapak Ibu pegang adalah impian. Impian yang dimana benar-benar yang harus kita wujudkan, yang benar-benar harus kita ciptakan. Karena dengan impian itulah adalah bahan bakar kita ketika kita menjalankan bisnis ini. Coba kalau misalkan kendaraan sebagus apapun kendaraannya, sebagus apapun mobilnya, tanpa bahan bakar kira-kira bisa maju nggak? Nggak bakalan bisa maju. Begitupun juga kita di bisnis ini. Bahan bakar kita di bisnis ini apa? Impian. Makanya ketika kita bergabung di bisnis ini, jangan takut untuk bermimpi. Bermimpilah dulu, yang penting kita punya impian, dan kita mau belajar, dan kita mau melakukan. Ketika kita impiannya udah jelas, otomatis kita gak mungkin juga impian bisa terwujud kalau misalkan tanpa tindakan. Nah yang kedua yang harus kita lakukan adalah tindakan. Karena gak mungkin juga PT BES ataupun gak mungkin juga BES Corporation ini bisa memberikan kita bonus harian, mingguan, bulanan, bahkan kita bisa mendapatkan prestasi reward ambassador aja. Gak mungkin kita bisa dikasih secara cuma-cuma tanpa menciptakan omset. Betul gak? Kita gak mungkin tiba-tiba misalkan, oh iya Kang Ipan saya kasih ya Pak Jero, secara tiba-tiba gak mungkin gitu. Pasti ada omset yang kita ciptakan, pasti ada kinerja kita, pasti ada sesuatu hal yang kita upayakan sehingga kita bisa mendapatkan semua itu. Makanya itu tindakan itu sangat penting ketika kita udah menjalankan bisnis ini. Ketika kita sudah bergabung di bisnis ini. Nah, tindakannya yang seperti yang seperti gimana? Nah, tindakan di bisnis ini sama halnya seperti kita mungkin saat ini teman-teman semua, Bapak Ibu semua mungkin saat ini ada yang sebagai karyawan, ada sebagai pengusaha ataupun kerja di tempat apa gitu, di restoran, di toko dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan sama teman-teman semua, seorang karyawan, kenapa seorang karyawan bisa kerja setiap hari, bisa masuk pagi, pulang sore, kadang malam, dan itu dilakukan secara konsisten itu karena apa? Karena mereka tahu bahwa bulan depan ataupun sebulan kemudian kita bisa dapat gaji. Kita bisa dapat hasil. Nah itu yang dibayar sebulan sekali saja, yang kita bisa digaji sebulan sekali saja. Kita bisa konsisten melakukan setiap hari selama sebulan. Kita bisa komitmen di dalam pekerjaan kita. Kita punya tanggung jawab, kita komitmen konsisten untuk melakukannya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa sebulan kemudian kita akan dapat gaji gitu. Nah itu aja yang dibayar sebulan sekali kita komitmen. Nah itu aja yang dibayar sebulan sekali kita konsisten melakukan. Apalagi di PT BES. Apalagi di bisnis ini gitu. Di bisnis ini bisa dibayar setiap hari. Ketika hari ini kita menciptakan omset, besok kita dibayar. Betul gak?
Hari ini kita closing satu paket misalkan paket basic, besok kita dibayar 400.000. Hari ini kita closing 3 paket, besok dibayar 1.200.000. Yang setiap hari dibayar aja masa kita nggak perjuangkan? Yang sebulan sekali aja kita dibayarnya, kita benar-benar maksimal berjuang. Kita benar-benar komitmen di dalam pekerjaan itu. Apalagi bisnis ini. Di bisnis ini kita bisa dibayar setiap hari. Harusnya kita harus lebih komitmen lagi. Seharusnya kita harus lebih konsisten lagi jalankan bisnis ini. Dan tanggung jawab kita harus jauh lebih besar lagi. Karena kita dibayar mahal sama PTBes. Nah, kalau misalkan kita melakukan hal yang sama, komitmen kita seperti di tempat pekerjaan, bahkan bisa lebih dari itu, maka insya Allah teman-teman semua tidak akan lama untuk bisa mendapatkan hasil ataupun prestasi ambasador selanjutnya di bisnis ini. Nah, itu yang saya pegang. Yang pertama impian, terus yang kedua adalah tindakan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kecepatan. Kenapa kita harus cepat bertindak di bisnis ini? Kenapa kita nggak harus santai di bisnis ini? Karena kita sadar yang namanya usia kita nggak akan tahu, Bapak Ibu. Mungkin saat ini orang tua kita masih sehat. Mungkin sekarang anak istri ataupun suami Bapak Ibu ataupun teman-teman semua sekarang masih sehat, masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi besok apakah kita tahu orang tua kita masih ada? Apakah kita tahu anak istri kita besok masih ada? Apakah kita tahu diri kita sendiri besok masih ada apa enggak? Kalau misalkan kita santai-santai saat ini, kalau misalkan kita enggak bergerak habis-habisan saat ini, ketika Bapak Ibu semua ditinggalkan sama keluarganya, ditinggalkan sama orang yang Bapak Ibu cintai, apa yang akan dirasakan sama Bapak Ibu semua? Pasti penyesalan, yang dimana orang tua kita yang sudah habis-habisan membimbing kita, yang sudah habis-habisan menafkahi kita, berjuang untuk kita. Yang namanya orang tua kan berjuangnya pasti habis-habisan untuk anaknya. Begitupun juga dengan kita berjuang habis-habisan untuk anak kita, betul gak? Kita berjuang habis-habisan untuk anak kita. Karena kenapa? Karena anak yang tidak tahu apa-apa, yang penting anak kita bahagia, yang penting anak kita sukses. Begitupun juga ketika kita ke orang tua habis-habisan terhadap kita. Kalau misalkan orang tua berjuang habis-habisan untuk kita, mereka berkorban habis-habisan untuk kita. Kenapa ketika kita berjuang di bisnis ini untuk ngebahagiain mereka, kenapa kita harus santai-santai? Kenapa kita harus mengeluh? Karena kita sadar perjuangan orang tua kita pun juga tanpa batas, tanpa bantahan, tanpa alasan. Makanya kita harus berjuang habis-habisan. Kenapa kita harus bertindak untuk lebih cepat lagi di bisnis ini, teman-teman? Karena kita tahu usia kita itu mau sampai kapan kita nggak tahu. Kita harus berjuang habis-habisan di bisnis ini. Mumpung orang tua kita masih ada dan mumpung anak istri ataupun suami kita masih ada. Nah, yang pertama impian, terus yang kedua adalah tindakan. Yang ketiga adalah kecepatan. Impian kita sudah ada, Kang. Kita sudah bertindak. Kita sudah sudah cepat bertindaknya. Kita bertindak kita kecepatannya sudah dilakukan, tapi itu tidak cukup kalau misalkan kita tidak punya keyakinan. Keyakinan sangat penting, Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan hal apapun, apalagi di bisnis ini, kalau misalkan kita nggak punya keyakinan di dalam diri kita, ketika kita nggak sedikit keyakinan di dalam diri kita, mungkin ketika kita melangkah nanti kita akan ya seadanya aja gitu. Kita nggak semaksimal mungkin, kita nggak sungguh-sungguh berjuang di bisnis ini karena keyakinan kitanya kurang. Contoh gini, coba deh bayangkan sama Bapak Ibu semua. Kita lagi bawa kendaraannya di jalan tol dengan kecepatan misalkan 100 km per jam ataupun 120 km per jam. Ketika kita merasa ragu, pasti nabrak gak di depan sana? Pasti nabrak. Tapi kalau misalkan kitanya yakin, kalau misalkan kita udah bener-bener yakin nih, sekalipun kecepatan 120 km per jam, pasti kita akan lebih tahu lagi mana nih jalan ataupun ke kanan ataupun ke kiri nih yang harus kita benar-benar pakai jalannya. Karena kita modal yakin. Nah, misalkan cara mengetes keyakinan seperti apa, Kang? Kayak gini aja.
Bapak Ibu tahu nggak pesawat itu cepat? Pasti tahu ya, semua orang tahu bahwa pesawat itu cepat. Padahal kita sendiri aja belum pernah naik pesawat. Kita sendiri aja kita belum pernah naik pesawat, tapi kenapa kita meyakini bahwa pesawat itu cepat? Karena kita melihat. Nah, untuk membangun keyakinan kita di bisnis ini, sekalipun kita sekarang baru memulai, sekalipun kita saat ini baru merintis, karena kita udah melihat, sudah banyak, sudah ribuan orang yang sudah bisa lunas utang riba di bisnis ini. Sudah banyak orang dari berbagai macam latar belakang, orang yang sudah bisa punya kendaraan, yang sudah punya rumah secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Bukti sudah banyak, produknya sudah jelas. Jadi mau ngetes keyakinan apalagi ketika kita berjuang di bisnis ini. Makanya mendingan daripada kita santai-santai, mendingan kita kecepatannya lebih ditinggikan lagi. Yang sebiasanya misalkan nih persentasi kita satu hari cuma 1 orang, 1 hari kita misalkan cuma 2 orang. Ketika ditanya, Pak, pengen punya motor cashnya mau berapa bulan? Saya pengen dapat motor cash misalkan pengen 2 bulan. Mobil cash misalkan pengen 3 bulan. Tapi kita presentasinya 1 hari 1 orang. Kebayang nggak? Wah, saya mah pengen Pajero nih Kang 5 bulan. Dapat nggak? Ya pasti dapat kalau misalkan kita berjuangnya habis-habisan. Tapi kalau misalkan presentasinya 1 hari 1 orang. Dan itu pun juga belum tentu diterima. Dan belum tentu juga ditolak. Apalagi banyak yang menunda-nunda gitu. Makanya presentasi kita perbanyak. Presentasi kita perbanyak teman-teman. Ketika hari ini nih contoh misalkan hari ini kita bisa presentasi 2 orang. Nah kalau saya pribadi ya, ketika saya merintis bahkan sampai sekarang. Ketika saya merintis sampai sekarang, saya berjuangnya itu ketika hari ini contoh nih misalkan. Hari ini kita bisa presentasi ke 3 orang nih dalam 1 hari. Nah gimana caranya? Besok saya harus bisa presentasi ke 4 orang. Jadi harus ada perkembangan. Harus ada perkembangan, harus ada kemajuan. Kalau misalkan hari ini kita udah bisa nih presentasi ke 4 orang. Gimana caranya saya bisa presentasi hari besok ke 5 orang? Perjuangkan. Nah kalau misalkan udah dapat nih 5 orang, besoknya jadi 6 orang. Besoknya lagi jadi 7 orang, 8 orang dan selanjutnya. Hingga akhirnya kita benar-benar memantaskan diri dan benar-benar jam terbang kita udah banyak. Banyak di antara kita yang terlalu mengharapkan hasil cepat tapi tindakan tidak sesuai. Nah kalau misalkan kita pengen hasil cepat ya berarti tindakan juga harus lebih cepat. Gitu. Nah saya aja sekarang ketika bahkan kalau misalkan berbicara hasil ya alhamdulillah gitu. Yang dulunya lagi terlilit utang puluhan juta. Ya kurang lebih sekitar 90 sampai 100 juta saat saya merintis di bisnis ketika saya bergabung di bisnis ini. Ya karena saya bergerak cepat, ya karena saya pengen benar-benar melunasi hutang, saya pengen merubah kehidupan jauh lebih baik lagi. Jadi tindakan itu jauh lebih besar lagi gitu. Dari awal merintis sampai sekarang, jujur saya dari awal merintis selama 1,5 tahun saat ini menuju ke 2 tahun saat ini, dari awal merintis sampai sekarang tidur cuma 1 sampai 2 jam. Kenapa saya tidur cuma 1 sampai 2 jam setiap hari? Karena saya sadar bahwa tidak ada lagi hari esok. Lebih baik saya habis-habisan berjuang saat ini daripada saya ketika nanti orang tua ataupun keluarga atau anak istri yang saya cintai mereka meninggalkan saya di dunia ini. Tapi saya belum bisa ngasih apa-apa untuk mereka. Makanya lebih baik saya berjuang habis-habisan. Setiap hari, tanyain aja sama anak-anak Basecamp. Setiap hari saya paling tidur habis sholat subuh, bangun-bangun jam 7, paling siang jam 8. Dan itu dilakukan setiap hari. Makanya ya alhamdulillah gitu. Kenapa bisa cepat? Kenapa 1,5 tahun bisa dapat motor, mobil, bahkan liburan ke 3 negara? Karena tindakannya itu jauh lebih besar lagi. Gitu. Makanya kecepatan itu sangat penting gitu Bapak Ibu. Kecepatan itu sangat penting, keyakinan pun juga lebih penting. Itu yang membuat saya bisa berada di titik seperti saat ini. Maka kalau masalah teknik, gimana caranya cari database, gimana caranya presentasi dan lain sebagainya, nanti mengikuti. Ketika kita udah punya impian yang jelas, ketika kita udah bertindak, ketika kita punya kecepatan dan kita mempunyai keyakinan. Nah itu sangat penting banget untuk dasar-dasar ketika kita menjalankan bisnis ini.
Nah, gimana kalau misalkan saya mah udah yakin nih, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita belajar. Pernah gak Bapak Ibu ketika apa? Ketika menghadapi calon mitra nih, ketemu sama calon mitra, terus calon mitra itu bertanya, tapi kita nggak bisa jawab. Ada gak? Ada gak yang ngerasa seperti itu? Ketika ada pertanyaan dari calon mitra, tapi kita nggak bisa jawab. Ada yang ngalamin gak kayak gitu? Karena saya dulu pernah. Jangankan buat menjawab pertanyaan calon mitra gitu. Ketika dapat kontaknya aja dari Facebook, saya dapat kontak dari Facebook, ketika udah dapat kontaknya masukin ke WA, bingung. Saya memulai di WA-nya kayak gimana nih? Tahapannya seperti apa nih? Pernah gak ngalamin yang seperti itu? Saya pernah ngalamin di titik seperti saat itu. Ketika saya baru memulai di bisnis ini gitu. Nah, makanya kenapa kita wajibnya belajar? Kenapa kita benar-benar harus belajar? Karena gini, coba deh bayangkan sama teman-teman semua, ada orang tukang nebang pohon yang satu orang kerjanya itu dari pagi sampai malam. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, orang yang satunya lagi, karena kan yang satu orang itu dari pagi sampai tengah malam, dia bekerja habis-habisan, apalagi dia masih muda. Tapi yang orang yang kedua kerjanya itu dari pagi sampai siang karena usianya udah lanjut. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa hasilnya jauh lebih besar daripada orang yang kerjanya lebih lama? Contoh si A, misalkan tadi si A kerjanya dari pagi sampai malam, tapi hasilnya lebih kecil. Tapi kenapa si B yang kerjanya dari pagi sampai siang, kenapa hasilnya jauh lebih besar? Tahu gak kenapa? Karena alatnya itu sudah tumpul. Kenapa bisa tumpul? Karena nggak diasah. Nah, begitupun juga kita di bisnis ini. Sekalipun kita prospekkan sebanyak mungkin, sekalipun kita misalkan presentasi ke sebanyak mungkin, tapi kalau misalkan kita udah enggan belajar, kita udah enggan untuk konsultasi kepada mentor-mentornya, kita nggak pernah ikutan pembelajaran, sebesar apapun perjuangan kita di bisnis ini, maka kecil kemungkinan untuk kita berhasil. Makanya belajar itu sangat penting Bapak Ibu. Apalagi sekarang, SSB Team sebentar lagi tanggal 26 kalau nggak salah ya, tadi kata Kang Ipan tanggal 26 bulan ini, nanti akan mengadakan acara training. Dan itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa, yang dimana kita bisa belajar langsung, secara langsung di tempat di Bandung dari para mentor-mentor dan founder-founder yang sangat luar biasa dari SSB Team. Kenapa? Karena ilmu itu sangat penting ketika kita di bisnis ini. Begitupun juga kita, kalau misalkan kita tanpa ilmu, sekalipun perjuangan kita habis-habisan di bisnis ini. Wah, saya mah Kang jalankan bisnis ini dari pagi sampai pagi lagi, tapi tanpa ilmu, kira-kira hasil nggak? Kira-kira hasil nggak kalau misalkan seperti itu? Mungkin kecil kemungkinan hasil. Tapi kalau misalkan kita ilmunya sudah ada, tindakannya sudah mantap, keyakinannya sudah kuat, maka ketika kita berjuang habis-habisan juga, pasti akan kita lebih cepat untuk bisa mendapatkan atau kesuksesan di bisnis ini. Nah, itu pembelajaran itu sangat penting. Dan sekarang yang luar biasanya, saya dengar informasi ya dari para founder-founder di SSB Team ini, tanggal 26 ini akan mengadakan acara training di Bandung, yang dimana di training ini, yang luar biasanya di training ini, kita bisa membawa calon mitra follow-up-an. Kebayang nggak? Belajarnya kita dapat, ilmunya kita dapat, apalagi kita bawa calon mitra ke acara, pulangnya kita ilmunya dapat, closingannya dapat. Apalagi yang presentasinya, yang menjelaskannya founder SSB Team yang sudah benar-benar sukses di bisnis ini. Makanya sayang banget buat teman-teman yang saat ini belum daftar ke acara trainingnya, yang belum benar-benar mengamankan posisinya, yang belum benar-benar menginformasikan ke calon mitra ataupun ke mitra-mitranya untuk mengikuti acara training ini. Karena ini momentum buat kita. Nah, ini teman-teman, kenapa banyak orang yang banyak berhasil di bisnis ini? Karena mereka paham momentum. Nah, maksudnya gimana paham momentum? Ketika nanti ada pembelajaran, mereka paham momentum bahwa disitulah tempat pembelajaran yang benar-benar kita bisa ketemu langsung para mentor-mentor di bisnis ini gitu, di tim kita.
Kalau misalkan kita paham momentum, apalagi kalau misalkan kita nih di bisnis ini kita udah dapat bonus, misalkan bonus harian ataupun bonus mingguan, apalagi kita bisa dapat prestasi dan lain sebagainya. Nah, itu momentum buat kita yang dimana perjuangan kita, tindakan kita harus jauh lebih besar lagi. Untuk apa? Mendobrak kecepatan tadi. Jangan sampai kita misalkan nih dapat bonus, kita asal nge-share aja gitu. Ke calon mitra kita asal nge-share aja. Tapi kalau misalkan kita paham momentum, misalkan nih saya tembus motor ataupun mobil, wah kayak saya mah udah tembus motor nih, saya udah tembus mobil, mau santai aja lah, menikmati hasil perjuangan dari kemarin-kemarin. Saya mau menikmati bonusnya nih, saya mau menikmati rewardnya nih. Justru kalau misalkan orang sukses, ketika dia punya pencapaian, mereka bukan malah santai-santai, justru mereka paham momentum untuk mendobrak jauh lebih besar lagi, untuk meningkatkan omset lagi gitu. Apalagi kita di bisnis ini yang baru memulai, kita fokuskan kepada tindakan saat ini. Kita tujuan harus ada. Ingat loh Bapak Ibu, tujuan ketika kita bergabung di bisnis ini, tujuan kita harus ada, impian kita harus ada. Tapi yang kita fokuskan adalah tindakan saat ini. Jangan dulu terfokus, wah saya belum dapat motor nih, saya belum dapat mobil. Justru yang kita fokus itu bukan mobilnya. Tujuan kita harus ada gitu. Tapi yang kita fokuskan adalah hari ini. Hari ini kita presentasi berapa orang nih. Hari ini yang kita follow up udah berapa orang nih. Hari ini yang kita presentasi ataupun yang kita jelaskan di bisnis ini udah berapa orang nih. Kita dapat database per hari udah berapa orang nih. Yang kita fokuskan adalah hari ini dulu. Fokuskan dulu hari ini, hal-hal terkecil dulu yang kita fokusin, maka hal-hal yang besar kita akan pasti dapatkan. Nah, itu pembelajaran itu sangat penting, karena tanpa ilmu melangkah pun juga gak akan tentu arah, pasti kita tersesat, malu bertanya sesat di jalan. Apalagi kita jangan konsultasi ke mentornya gitu, karena mentor itu jauh lebih paham. Kenapa mereka jauh lebih paham? Karena mereka itu udah tahu jalannya. Karena mentor-mentor kita semua itu udah tahu mana arah yang terbaik buat kita. Makanya kita mah trust aja ke mentor kita mengikutin aja ke mentor kita. Ketika kata mentor misalkan, oh iya Kang, kita ikutin ya pembelajaran di Bandung, berangkat. Oh iya, sekarang ada pembelajaran di malam Jumat di Zoom, kita hadir. Kita menghadirkan mitra-mitra juga. Trust aja ke mentornya. Ketika kita trust ke mentor kita, maka insya Allah teman-teman akan jauh lebih paham lagi, teman-teman juga akan bisa merasakan apa yang sudah teman-teman kita rasakan di bisnis ini. Karena bisnis ini sangat luar biasa loh. Bisnis ini sangat luar biasa ketika orang yang menjalankannya luar biasa. Bisnis ini akan menjadi lebih luar biasa lagi ketika tindakan kita jauh lebih luar biasa lagi. Makanya bertindak aja habis-habisan gitu, berjuang aja habis-habisan. Tujuan kita harus ada, tapi kita fokuskan kepada tindakan hari ini. Nah, tadi impian sudah ada nih. Kita bertindak udah, kecepatan udah, keyakinan udah. Terus kita belajar juga udah. Nah, yang selanjutnya apa? Milikilah integritas. Milikilah integritas yang dimana ucapan, hati, dan tindakan harus selaras. Nah, banyak di antara kita gitu. Bahkan ada ya di tim saya juga ketika saya tanya, Kang, misalkan kata saya tuh pengen dapat mobilnya kapan nih? Pengen dapat motornya itu kapan nih? Wah, saya mah pengen dapat motornya itu pengen 4 bulan gitu. Saya pengen dapat mobilnya itu pengen 7 bulan. Tapi kelihatannya setiap harinya tidur. Kebayang nggak? Setiap harinya ngeluh. Setiap harinya itu keapain? Duh, plan saya ditolak nih udah 2 orang. Duh, plan saya udah dihina nih sama keluarga saya dan lain sebagainya. Ketika ditanya pengen sukses, ketika ditanya pengen Pajero, pengen luxury, tapi tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Sedangkan kita tahu, ketika kita pengen mendapatkan semua itu tergantung dari apa yang kita upayakan. Nah, makanya itu dari ucapan, tindakan, sama hati kita harus selaras. Ketika kita benar-benar meyakini, oke lah sekarang pokoknya saya gak mau tahu, yang penting 4 bulan saya harus dapat motor. Nah, ketika kita mengucapkan seperti itu, dibarengi dengan hati kita benar-benar meyakini ucapan kita. Dan ketika kita udah meyakini ucapan kita, baru kita melakukan. Jadi ucapan, hati, dan tindakan harus selaras.
Milikilah integritas. Yang keenam, milikilah integritas. Yang dimana benar-benar integritas itu benar-benar sangat penting pondasi saya ketika saya di bisnis ini. Saya mah bodoh amat ketika banyak hinaan, banyak penolakan, bodoh amat. Nah, ketika teman-teman misalkan nih besok ataupun malam ini ketika bertindak ditolak sama temennya, bodoh amat. Yang penting saya tercapai aja sama tujuan gitu. Yang penting saya mah sudah melakukan aja. Masalah hasil tergantung Allah yang menentukan. Karena tugas kita di sini adalah ikhtiar. Jangan kita terfokus ke hasil. Karena hasil sudah ada yang menentukan. Tugas kita adalah ikhtiar hari ini dan untuk berdoa. Jadi milikilah integritas. Nah, yang terakhir apa? Yang ketujuh adalah apa? Yang terakhir, ikhlas. Ikhlas dalam artian apa? Ikhlas ketika kita menerima sesuatu hal yang belum sesuai yang kita inginkan. Misalkan nih, teman-teman punya target nih, gimana caranya saya pengen tembus motor nih, misalkan 2 bulan, tapi belum tercapai. Ya kita ikhlas, ya mungkin belum saatnya, mungkin tindakan kita belum sesuai nih, mungkin kita belum pantas nih. Kebayang nggak kalau misalkan kita baru merintis, tiba-tiba nih dikasih poin, dikasih jaringan, dikasih tim 1000 di kiri, 1000 di kanan. Terus teman-teman disuruh ngebimbing yang 1000 orang itu, kira-kira gimana? Baru ada yang nolak 1 orang, 2 orang aja udah galau ya gitu. Apalagi ngebimbing 1000 kiri, 1000 kanan gitu. Makanya harus sesuai. Kenapa nih saya sekarang misalkan belum tembus-tembus nih mobilnya? Ya kita ikhlas dan kita terima. Kenapa kita harus menerima dengan seperti itu, dengan ikhlas seperti itu? Ya karena kita tahu, oh mungkin kita belum pantas nih. Nah gimana caranya supaya kita pantas? Kita harus benar-benar memantaskan diri kita. Memantaskan diri kita yang dimana sama mitra-mitra di bawah kita harus punya tanggung jawab. Ketika mereka butuh bantuan ataupun mereka pengen konsultasi, dibantu presentasi, ya kita harus mau, sesibuk apapun kita. Kita harus benar-benar memantaskan diri bahwa kita itu layak gitu dikasih Pajero. Kita itu layak gitu dikasih mobil cash. Kenapa sekarang kita belum dapat? Ya berarti kita belum layak. Berarti tindakan kita belum sesuai. Makanya itu ketika sekarang kita ya ikhlas aja. Ikhlas dalam artian kita bukan pasrah. Tapi ikhlas kita menerima dan kita evaluasi tindakan saat ini untuk tindakan di masa yang akan datang. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita saya mah ya udahlah nggak apa-apa. Saat ini saya belum dapat mobil juga. Mungkin saya mah kayaknya nggak mampu deh sukses di bisnis ini. Kayaknya saya mah saya mah bukan apa-apa gitu. Wah malah ngeluh, malah galau, malah merendahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Justru ketika kita belum dapat ya kita terima dengan ikhlas, terima dengan benar-benar hati yang benar-benar ikhlas dan kita evaluasi. Apa nih tindakan saya selama ketika memulai bisnis ini sampai sekarang? Apakah tindakannya sudah benar-benar sesuai apa belum? Apakah tindakan saya dari kemarin-kemarin cuman banyak scroll TikTok doang atau cari database? Postingnya 1 kali, nonton TikToknya 3 jam. Ada nggak yang seperti itu? Cuma scroll gitu. Postingnya 1 hari 1 kali, tapi nonton TikToknya setiap hari, seharian lagi. Cuma scroll doang nonton, dan yang ditontonnya yang joget-joget. Ya gimana kita mau sukses gitu? Gimana kita mau berhasil? Karena sukses juga berpola, stres pun juga berpola. Nah yang kita mau pakai itu pola yang mana? Pola yang sukses apa pola yang stres gitu? Nah itu benar-benar apa yang kita lakukan itu yang benar-benar harus lebih ke hal yang lebih produktif, ke hal-hal yang membuat kita bisa berhasil gitu. Karena enggak semudah itu untuk bisa berada di titik seperti saya itu, enggak semudah itu gitu. Apalagi teman-teman semua yang sekarang tahu nih bahwa kita itu bekerja udah bertahun-tahun, udah bekerja bertahun-tahun tapi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi yang sudah bekerja nih bertahun-tahun, misalkan mau yang kerja sebagai karyawan ataupun yang kerja di luar negeri, kita sadar nih, kita sudah bekerja bertahun-tahun, tapi kenapa nih hidup kita belum sesuai dengan yang kita inginkan? Oh, berarti kita harus cari solusi kan? Nah, kita udah tahu nih, solusinya ada di PTBS. Solusinya ada di bisnis ini.
Ilmunya sudah dikasih tahu, komunitasnya udah ada, fasilitasnya sudah ada, tinggal kita bergerak. Tinggal kita bertindak semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya nanti ketika nanti teman-teman ataupun berjuangnya sudah habis-habisan, maka akan lebih cepat lagi untuk bisa mendapatkan semua itu. Dan itu yang modal ataupun pondasi saya dari awal merintis sampai sekarang cuman hal-hal yang barusan saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, dan itu yang saya pegang sampai saat ini. Benar-benar saya pegang sampai saat ini, dan saya duplikasikan ke mitra-mitra, ya alhamdulillah gitu. Sekarang nggak cuma di Indonesia aja, tapi sudah ada di beberapa negara. Kalau misalkan berbicara, wah saya ibu rumah tangga nih, apakah saya bisa sukses? Di tim saya banyak ibu rumah tangga yang bisa sukses. Wah saya mah kerjanya di luar negeri nih, saya masih sibuk, apakah saya bisa sukses? Tim saya, mitra saya yang kerja di Abu Dhabi, ada yang dapat motor cash, bahkan sekarang mau dapat mobil cash. Wah, saya mah misalkan bapak-bapak nih, kalau tadi kan ibu rumah tangga nih. Nah, kalau misalkan wah saya mah bapak rumah tangga nih, apakah saya bisa sukses? Banyak ada mitra saya bapak-bapak yang sudah sukses. Seorang suami yang sudah sukses. Wah, saya mah anak kecil nih masih sekolah. Apakah saya bisa berhasil, bisa dapat mobil? Ada mitra saya yang baru lulus sekolah saja bisa dapat mobil cash. Nah, maksudnya apa? Jadi dari berbagai macam latar belakang mereka sudah bisa membuktikan. Nah, kalau misalkan mereka bisa sukses, kalau misalkan mereka bisa berhasil, ya berarti kita pun juga akan bisa berhasil. Nah, itu teman-teman, pondasi yang dimana mudah-mudahan ini bisa benar-benar bisa dipahami buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman semua yang dimana saya bisa berada di titik seperti saya itu, yang saya pegang pondasi itu. Kalau masalah teknik, nanti juga ngikutin. Ketika kita berjalan, pasti kita tahu, oh ternyata nih, kayak gini nih persentasinya. Oh iya, kemarin tuh saya presentasi kayak gini nih, tapi hasilnya seperti itu. Evaluasi, besoknya bertindak lagi. Nah, nanti kan lama-kelamaan semakin paham. Karena kenapa? Karena kita butuh jam terbang. Kita gak mungkin bertindak 1 kali 2 kali bisa menjadi ahli. Nah, untuk menjadi ahli itu berarti dari tindakan yang semaksimal mungkin dan sebanyak mungkin. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat juga buat Bapak Ibu semua. Karena di sini saya bukan berarti mau mengajarkan. Di sini saya bukan berarti mau menggurui, tapi di sini hanya saya pengen berbagi pengalaman, berbagi sharing buat teman-teman semua yang dimana ya pondasi ataupun modal saya di bisnis ini itu. Saya nggak pernah punya pengalaman di bisnis. Saya nggak punya pengalaman di bisnis direct selling. Bahkan baru tahu sekarang gitu. Yang namanya bisnis jaringan itu baru tahu sekarang ketika ada di bisnis ini, ketika bergabung di komunitas ini gitu. Kalau dulu nggak tahu, yang saya tahu dulu cuman perjalanan dari kebun ke kebun, dari kebun mengantarkan kelapa ke pasar. Cuman hidup di jalanan tok gitu. Gak pernah kemana-mana aja, cuman di perjalanan aja. Teman setia itu adalah setir aja gitu. Tapi sekarang luar biasa ketika di bisnis ini bukan hanya sekedar bisa lunas hutang riba aja, bukan hanya sekedar bisa dapat mobil dan lain sebagainya, tapi yang jauh lebih luar biasanya lagi adalah pengembangan dirinya gitu. Yang dimana dulu banyak keraguan, banyak ketakutan, tapi ketika di bisnis ini Masya Allah luar biasa, para mentor-mentor mendidik kita semua, mengajarkan kita semua untuk bisa jauh lebih baik lagi dan pengembangan diri kita jauh lebih baik lagi. Ya mungkin teman-teman segitu dari saya, karena nanti akan ada ilmu yang sangat luar biasa yang dimana akan disampaikan sama guru kita semua. Pokoknya itu panutan bagi saya yang dimana saya banyak belajar juga dari beliau. Apalagi kalau misalkan ketemu langsung, wah itu sangat dahsyat banget teman-teman. Ketika ketemu langsung di acara, wah itu mah keren banget, materinya keren, orangnya keren. Pokoknya menyesal banget kalau misalkan teman-teman nggak sampai hadir ke acara. Tanggal 26 kalau nggak salah ya, tanggal 26 kita bisa belajar, kita bisa bawa calon mitra follow up-an. Enak kan? Ketika kita pulang ilmunya kita dapat. Terus apalagi kita bisa mengclosingkan calon mitra kita yang presentasinya mentor kita. Kebayang ilmu dapat, bonus dapat. Jadi double gak? Makanya saran saya buat teman-teman semua, jangan paksakan hadir ke acara training kalau misalkan belum bisa, kalau misalkan belum siap berhasil di bisnis ini. Makanya santai aja gitu ya. Ya mungkin gitu aja dari saya. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat. Ini bisa dilanjut lagi ke Pak Moderator ya, Kang Ipan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.